مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وامضن علينا نعمتك مددا يا رب مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita sama-sama telah menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dan atas izin Allah kita sama-sama masih diberikan sekian banyak kucuran taufik, rahmat dan hidayah. Dan juga termasuk diantaranya Allah berikan kita kesempurnaan, kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Allah masih kita memberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah. Dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya. Sampai akhir hayat kita tetap menjalankan ibadah. Sampai kematian menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa teriring kepada pemilik syafaatul uzma baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan guna kemantapan iman Islam kita. Juga sekaligus kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan afiah, memberikan ampunan, maghfirah atas kesalahan dan khilaf kita, dosa-dosa yang kita lakukan maupun sengaja atau tidak sengaja, dosa-dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada.
Juga sekaligus kita kirim Al-Fatihah, yaitu yang pertama buat saudara kandung dari Bapak Daud Kusnandar, yaitu Farid Ubaid bin Haji Murtado, yang hari ini telah wafat, meninggal dunia. Jadi Bapak Daud hari ini nggak bisa hadir karena beliau akan takziah tempat saudara kandungnya. Sekaligus juga kita doakan yaitu buat Haji Usin. Beliau adalah adik kandung dari almarhum Ustadz Hanafi ya, bin Abdul Khaliq, yang juga meninggal dunia tadi jam 1.30 di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita doakan semoga dua hamba Allah ini, ya Allah catat sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, Allah terima iman Islamnya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila niyatin maghfirati wa niyatin shifa wa ila niyatin anna Allah yashfi mardana wa yashfi anta syafi la shifaa illa shifaa anta man yughadiru saqama. Wal fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al ikhlas wal yaqin wa ma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ila ladayyal hadirin anna Allah yaghfiru wa yaqbalu anil jami' wa ya'fu anil jami' wa yasluhu sya'nul jami' fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala niyatin anna Allah yaghfiru ahyana wa amwatana wa nakhusuha huna ya ini Farid Ubaid bin Haji Murtado wa ila akhi Haji Husain bin Abdul Khaliq anna Allah yaghfiruhuma wa yarhamuhuma wa yaj'alhuma quburahuma rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas fikih. Ada permintaan dari saya juga. Ya, kita membahas bab sholat tapi khusus tentang sok sholat. Enggak salah ya, sok sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian bab-bab kitab fikih, hanya ada di beberapa kitab fikih saja yang membahas tentang bab sok sholat. Di antaranya ada disebut dengan kitab Thalibin, I'anatul Thalibin, yaitu Syarah Fathul Mu'in, ada bab tentang sok. Kemudian ada juga di kitab Fathul Bari, Syarah Hadis Bukhari karangan Ibnu Azal Al-Asqalani, ya bab tentang taswiyatus sufuf. Ada juga di kitab Fil Majmu' Syarh Al-Muhazzab, ya, karangan Imam Nawawi. Selebihnya di kitab-kitab seperti kitab Fathul Qorib, ya, kitab-kitab yang kecil-kecil Safinatun Najah, kemudian kitab-kitab yang di bawahnya lagi, itu memang tidak ada tentang bab tentang taswiyatus sufuf, meluruskan atau merapatkan saf. Tapi di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak, baik hadis yang sifatnya sahih maupun hadis yang sifatnya hasan li ghairihi. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, saya menukil, ya, semalam mengambil nukilan beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Fil Majmu', kitab Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu di antara tentang taswiyatus sufuf fi shalat, meluruskan saf salat. Ittafaqal jumhurul ulama, telah sepakat jumhur ulama, ya, anna taswiyatus sufuf, sesungguhnya meluruskan saf salat itu min sunnah mustahabbah, bagian dari sunnah yang dianjurkan. Ya. Kemudian wakila
Dan juga dikatakan ba'dul ulama, sebagian kecil ulama, bahwa taswiyatus sufuf, bahwa meluruskan sholaf itu adalah wajibun, hukumnya wajib. Ya. Tapi sedikit ulama. Jumhur ulama diantaranya adalah kama Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Malik. Selebihnya Imam Hambali itu adalah hukumnya wajib. Kalau Syafi'i, Hanafi dan Malik adalah hukumnya sunnah. Yang terkait ikhtilafal ulama, ulama ikhtilaf diantaranya adalah batasan-batasan, ya. Rapatnya shaf itu, lurusnya shaf, sepakat ulama, ya, harus lurus. Tapi batasan rapatnya shaf itulah diantaranya ulama ikhtilaf sekalian. Di antaranya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya catat di antaranya. Bahwasanya ada beberapa hadis, ya, banyak hadis di sini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Maaf, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis. La tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Itu satu hadis. Di antaranya hadis lain lagi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, wa qimus sufuf wa hadza bainas manakib wa saddul khalal walayinu bi'aidi ikhwanikum wala tadharu farjan li syaitan wa man wasala saffan wasallallahu wa man qata'a saffan wa qata'a Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud wa qala hadis sahih. Albani mengatakan hadis sahih. Ada hadis lagi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu rajul, hadis ini dari Anas bin Malik sekalian. Ya. Ra'aitu rajula yalzaqu mankabahu bimankibih sahibih wa rukbatahu bi rukbati sahibih wa ka'bahu bi ka'bahiti sahibih. Bahwa ada seorang laki-laki yaitu sahabat Nabi Anas bin Malik, pernah dia melihat, aku melihat seorang merapatkan bahunya dengan bahunya, kemudian lututnya dengan lututnya, kemudian mata kakinya dengan mata kakinya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis-hadis lagi, ya, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalat. Redaksi yang berbunyi sawu sufufakum ini baik ada di Bukhari maupun ada di Muslim. Dan hadis itu begitu banyak. Rapatkan saf kalian, sesungguhnya bagian dari merapatkan saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, dari sekian jajaran hadis-hadis tersebut, kalau seseorang memiliki kapasitas sebagai ulama yang mengerti selak-beluk tentang hadis, mengambil istinbat hadis, hukum hadis, harusnya itu dihukumi sebagai apa? Kita tidak akan bisa, nggak sampai kepada level itu. Melihat satu redaksi hadis, wah sepertinya ini wajib. Ya. Melihat menggabungkan sekian berapa hadis, wah ini sepertinya wajib. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, di antaranya tadi, wala tadharu farjan li syaitan, jangan kau biarkan celah-celah setan itu masuk. Wa man wasala wasallallahu, maka Allah akan merapatkan dia nanti satu sama lain, hatinya saling dekat. Siapa merenggangkan shaf, maka Allah merenggangkan hatinya masing-masing orang yang sholat saat itu. Dari sekian banyak hadis, maka disimpulkan kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu merapatkan shaf adalah hukumnya sunnah. Kalau Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia menghukuminya wajib. Termasuk diantaranya adalah Imam Baidawi. Ya, bahas sekalian, sedikit ulama.
Kemudian ada sebagian juga seperti Mawardi, salah satu di murid Imam Syafi'i. Beliau menghukumi tidak merapatkan shaf sebagaimana yang dianjurkan adalah hukum makruh. Tapi makruhnya itu bukan bersumber dari sebuah larangan. Makruhnya itu karena menyelisihi sunnah. Ya, makruhnya itu. Makruh terbagi dua. Ada makruh yang bersumber karena ada larangan, yang jatuhnya tidak sampai kepada haram. Ada makruh karena makruhnya itu karena ada perintah sunnah, kemudian menyelisihi sunnah, tidak sesuai sunnah, maka dihukuminya makruh, tapi makruhnya bukan karena bersumber dari larangan. Dan itu dikuatkan oleh pendapat Imam Romli. Ya. Tidak merapatkan saf sebagaimana mestinya. Ya, pundak dengan pundak, kemudian lutut dengan lutut, ya, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Tapi tidak kurang dari 300 hasta, maka itu sah sholatnya. Mendapatkan fadilah sholat jamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah meluruskan saf. Kalau Imam Ali Tobari mengatakan kurang dari 300 hasta. 300 hasta itu satu. Jadi ukuran hasta itu ukuran tradisi. Pernah dengar kan? Satu hasta, pernah dengar kan? Ya. Ukuran yang benar itu apa? Sentimeter, milimeter, semeter, kilometer. Hasta itu ukuran tradisi gitu kan. Tradisi satu kaum. Kalau ukuran satu hasta di Indonesia itu berbeda satu hasta di Arab Saudi. Ya, karena satu hasta itu adalah diambil dari ujung jari telunjuk sampai ujung jari kelingking. Ujung jari telunjuk mana? Apabila jari-jari itu direnggangkan, kalau jari-jari itu direnggangkan, ujungnya telunjuk ini, ujung kelingking ini satu hasta. Ukuran saya kecil. Kalau ukuran orang itu lebih gede lagi. Itu sekitar 5 cm. Atau berarti 0,45 ya, meter. Ya, meter 45 cm. Kalau Imam Romli dan Imam Ali Tobari mengatakan kurang dari 300 hasta itu sah salatnya. Dan mendapatkan fadilah jamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah sunnah merapatkan saf. Kalau yang ada di kita ini, yang ada di kita, saya melihat itu cuma nggak rapat aja sini, cuma nggak rapat doang. Makanya kata Imam Romli mengatakan, ya, idza kanati fi kulli fardin minal jama'ati fi sholati la yatma'innu. Tidak merasa nyaman seandainya terlalu rapat banget. Enggak merasa nyaman, wala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita enggak nyaman gitu kan sampai ini banget, wala ba'sa. Bahkan Imam Ibnu Utsaimin, salah satu mufti Arab Saudi, dia mengatakan, ya, dia mengatakan hukumnya wajib mendapatkan saf, ya, sampai kepada bahu dengan bahu dan kemudian lutut sama lutut. Tapi wa in kana fi sholatil awal, apabila di rakaat pertama saja sudah softnya sudah rapat, kemudian selanjutnya tidak lagi rapat, maka itu lebih baik. Kalau Ibnu Utsaimin, salah satu di antara ulama Wahabi, mengatakan kayak begitu. Artinya apa? Meluruskan saf, merapatkan saf yang menurut ideal sebagaimana dikatakan Nabi, pundak dengan pundak sampai rapat banget, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki sampai rapat banget, itu ikhtilaf ulama. Dan itu bagian dari sunnah. Bapak sekalian, sunnah. Dan kalau Anda melihat di antara kita ini enggak parah banget. Bahkan parah juga kagak. Apalagi parah banget, parah aja kagak. Kenapa? Karena masih rapat. Masih rapat, cuman ya itu saja aja, itu aja, nggak terlalu nguntuk banget di sini, ya, sekedar berapa hasta saja masih mendapatkan fadilah jamaah, cuman tidak mendapatkan fadilah mengikuti sunnah Nabi, yaitu
bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Ya. Kemudian ulama NU NU Jawa Timur tahun sekitar 1997 masalah mengeluarkan fatwa bahwasanya ini NU, kalau NU meluruskan dan merapatkan saf itu bagian dari tradisi sholat Nabi. Tradisi disebut tradisi ya, karena sebelum hadis Nabi memerintahkan itu, Umar pernah memukul pundak seorang Arab namanya Abu Hatim Al-Hindi, dipukul pundaknya oleh Umar karena tidak merapatkan safnya. Bilal juga kalau sebelum sholat tuh Bilal tuh ya sidak tuh orang yang sholat, dan lutut orang yang sholat tuh suka pada dipukulin kalau tidak rapat, dipukulin. Nah dari situ ya ulama NU menghukumi itu sebagai tradisi. Tapi Pak sekalian, kalau kita lihat di kitab jumhur ulama, kitab-kitab fikih, 3 mazhab itu menghukumi sebagai sunnah. Ada sebagian ulama menghukumi wajib. Ya. Sampai-sampai ada yaitu tadi kan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang hukum wajib, gimana kalau kita udah merapatin lagi kakinya renggang, dia nggak mau, kita rapat lagi, dia kagak mau, dia rapatin lagi, kagak mau. Ya, seperti itu. Sampai ada ulama salafi itu Wahabi, di antaranya ulama Utsaimin mengatakan bahwasanya awal mula ketika kalian udah lurus safnya, kesananya tidak lurus, itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Sampai menjawab kayak begitu. Jadi Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ya, kalau saya melihat di kita itu tidak parah, tapi kalau di kampung-kampung ya cukup memprihatinkan juga. Ada yang ya sampai 2 meter gitu kan. Kalau pandangan ulama masih dapat pahala jamaah, tapi tidak mendapatkan keutamaan meluruskan shaf, merapatkan shaf. Begitu. Jadi kalau kita mau melihat konteks satu hukum itu tidak dengan satu hadis doang. Berapa hadis itu harus kita kumpulkan. Makanya itu saya itu dengan teman-teman itu punya majelis. Kalau Kamis itu kita ada majelis muzakarah. Ya, ada berapa teman. Ya, di antaranya ada Kiai Saman gitu kan. Kemudian ada ada beberapa kiai-kiai, kita ngumpul dan kemudian kita muzakarah. Ada 6 kitab. Ya, yang 1 kitab bahasa Arab, yang 1 kitab balaghah, selebihnya kitab fikih. Muzakarah 1 bab kita bahas dan menurut pandangan kemudian kita ambil istinbat hukum. Ya. Kalau di Asyafiyah itu setiap sebulan sekali dengan Habib Muhammad kita bahas tentang kitab Minhajut Thalibin. Syarah hasyiahnya, ada beberapa syarahnya itu. Ya. Saya megang kitab hasyiahnya ini Minhajut Thalibin karangan si Anu. Ada Ustadz Dr. Levi itu milih karangan Anu. Kita megang semua kitab dan kemudian kita membahas satu bab. Jadi, Pak sekalian, nggak bisa satu doang kitab. Dalam kitab I'anatul Talibin, I'anatul Talibin itu dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Tapi di situ I'anatul Talibin adalah sebatas mankibatun ala mankibai sahibihi, pundak dengan pundak. Ya. Tapi menurut hadis riwayat tadi Ibnu Umar, ya, hadis Ibnu Umar, ada sahabat Nabi, ini ra'aitu rajula, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki, dia ngelihat berarti dari belakang. Melihat dari belakang bahwa sahabat yang lain sholat tuh adalah pundak dengan pundaknya nempel, lutut dengan lututnya nempel, dan kemudian ka'bun, ya, mata kaki dengan mata kaki nempel. Dia ngelihat dari belakang. Ya, dia melihat ada beberapa orang saja. Gitu Mbak sekalian. Jadi nggak boleh kita hukumi, kalau saya lebih cenderung kepada jumhur ulama. Itu sebagai satu hal yang wajib. Dan juga tidak boleh kita menghardik, apalagi membuli, apalagi juga memusuhi orang-orang
yang memandang bahwasanya merapatkan dan meluruskan saf itu bagian dari sesuatu hal yang wajib. Ya, saya pernah sholat tuh, pas jadi imam ada seseorang itu kakinya sampai lebar banget, lebar. Akhirnya saya bilang jangan dilebarin kayak begitu, yang belakang masuk satu, tolong yang belakang masuk satu, jadi yang ini nggak terlalu lebar banget gitu. Jadi berlebih-lebihan. Jadi sampai mengkang banget, gitu kan? Kan lebih bagus yang belakang masuk satu. Jadi dia nggak mengkang banget, kan kurang adab kita sholat sampai mengkang banget. Kurang adab kayak gimana ceritanya? Gitu. Di zaman Nabi tidak ada kayak begitu, sampai mengkang banget kakinya begitu. Karena ingin merapatkan yang kiri dan kanan. Hukumnya sunnah kita merapatkan saf, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ajak teman yang belakang untuk maju, isi satu saf lagi sehingga dia tidak sampai mengkang banget. Ya, nyaman nggak sholat kayak gitu? Hah? Kagak nyaman. Atau kita mepet-mepetan. Ya, di zaman Nabi itu, dulu sholat itu, Rasulullah di Madinah itu sholat jamaah itu numplak di Madinah, di masjid Nabi. Semakin hari semakin banyak pengikut umat Islam, semakin hari semakin banyak pengikut umat Islam, semakin banyak. Sehingga masjid itu numpluk penuh. Sehingga Rasulullah memandang penting bahwasanya setiap orang mendapat bagian ya, shaf yang ideal. Ya. Shaf yang aula yang ideal, shaf yang pertama. Selanjutnya shaf yang kedua, kemudian shaf ketiga, keempat, kelima selanjutnya Bapak sekalian. Nah, sehingga Nabi memandang kalau seandainya ada celah renggang itu adalah min khilalun parjatun lisyaiton, celah masuknya syaitan. Ada sebagian ulama maksud masuknya syaitan ini kinayah. Kenapa? Karena di zaman Nabi melarang itu khawatir kalau ada anak domba itu nyelip. Ada anak domba itu nyelip. Maksud itu parjatun lisyaiton. Kenapa? Karena di zaman Nabi yang namanya kota Madinah itu saat itu banyak domba berkeliaran. Kalau lagi sholat itu anak domba itu suka tergiur dengan barisan itu masuk gitu. Sehingga jangan sampai nyelip. Nah, ukuran nggak nyelip anak domba itu sudah sunnah. Ada sebagian ulama. Jadi kalau kita domba tuh anak domba nggak bisa masuk itu udah sunnah. Apalagi kita nggak sampai ngentuk banget kan gitu kan. Tapi jangankan anak domba gitu kan. Kaki kita aja nggak bisa masuk. Di sini kan tangan kita itu terkadang masih nggak bisa masuk. Itu sudah bagus banget. Saf kita itu di Al-Ma'sum sudah bagus banget Mbak sekalian. Kan begitu, ya. Sekalipun nggak ngentuk banget, tapi kan dekat jaraknya. Dekat, nggak sampai dua jengkal. Bahkan sejengkal aja kagak, saya melihat itu agak rapat bagus. Nah itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang jauh juga sampai 3 jengkal 4 jengkal jangan, tapi tetap mendapat fadilah jamaah. Nah, itu ya cari-cari apa yang dimaksud dengan hadis, jangan sampai syaitan itu masuk. Di antaranya ada pandangan ulama bahwa di zaman Nabi itu Nabi mengatakan begitu karena ya banyak berkeliarkan domba-domba sehingga khawatir kalau saf bengkok tuh saf renggang tuh anak domba suka masuk tereek di tengah masjid zaman Nabi sehingga Nabi memerintahkan untuk meluruskan saf sampai kepada itu. Nah itu ada pertanyaan sampai sini Bapak sekalian tentang saf. Saya pikir itu aja Bapak sekalian karena memang tentang saf ini tidak menjadi rukun. Ya, bukan syarat sholat, sahnya sholat. Bukan rukun sholat, bukan syarat sahnya sholat. Ya, dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i itu tidak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tapi dia sebagai penyempurna sholat. Sehingga ulama yang jumhur tadi memandang ketika seseorang tidak memenuhi kriteria sunnah dalam barisan sholat, maka dia tidak mendapatkan pahala ikut sunnah tentang meluruskan saf sholat. Tapi tetap mendapatkan pahala jamaah. Ketika kita meluruskan saf sebagaimana yang Nabi anjurkan, kan, bahu kita rapat, gitu kan, kaki itu juga rapat, sekalipun tidak rapat banget, gitu kan, tapi rapat.
maka berarti kita mendapatkan pahala fadilah sholat jamaah dan juga mendapatkan fadilah meluruskan shaf dalam sholat. Itu aja buat sekalian. Sekalipun kalau kita melihat orang yang fanatik banget, shafnya itu harus begini, jangan disalahin. Ya, jangan disalahin. Jangan disalahin karena memang ada sebagian ulama menghukumi wajib. Bahkan sekaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menukil hadis tentang Bukhari, ya, la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian itu merafatkan shaf kalian, la tusawwunna dipandang sebagai hal yang wajib. Ya. Kemudian dijelaskan Umar pernah menghardik, memukul orang yang tidak rapat pundaknya. Bilal juga begitu, punya kerjaan itu kalau sholat itu. Sebelum sholat dia rapat itu diketok-ketokin ke dengkulnya pada kalau nggak rapat itu Pak sekalian. Kayak begitu. Ada sebagian ulama menghukumi wajib. Tapi jumhur ulama menghukumi sunnah. Ya. Tapi Pak sekalian ada sebagian juga hukumnya makruh. Kalau nggak ikut sunnah itu, tapi makruhnya bukan berasal dari larangan hadis, tapi makruh karena menyelisihi sunnah. Berbeda dengan makruh karena bersumber dari larangan sebuah hadis. Kalau ada larangan, maka ulama mengistimbat, oh ini nggak sampai haram hukumnya makruh. Makruhnya bersumber dari larangan, dan itu punya penekanan. Kalau bisa tinggalin yang begitu. Tapi kalau makruh bersumber dari sebuah hal yang sunnah, maka itu hal yang biasa. Coba sekalian ya. Jadi dari sekian kitab tuh saya rangkum kayak begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya, apa ke kiri apa ke kanan gitu kan. Jadi sop yang paling kanan itu yang merapatkan ke kiri. Ya. Yang paling kanan itu merapatkan ke kiri. Dan kita menggerakkan anggota tubuh kita dalam sholat itu tidak apa-apa. Jaza taharruk fis sholati illam yakun salasa harokatin muta'ammidan. Ya. Boleh kita menggerakkan salat, bergerak dalam selama tidak gerakan itu berturut-turut sampai 3 kali dan gerakan yang tidak beraturan. Ya, kayak kita garuk-garuk begini. Gitu. Ya, hati-hati. Kalau dalam kitab Fathul Qarib itu batal salat. Kalau boleh menggerakkan itu, gerakan itu satu gerakan seperti ya, lurusan saf, kita mau safnya itu kita mau dilurusin gitu kan. Yang idealnya yang kanan ke kiri. Berarti yang kanan ke kiri. Cukup begini aja udah masapin, yang lain ngikutin lagi. Kalaupun seandainya nggak paham yang satu, nggak paham, nggak dirapetin, ada renggang itu, ada renggang. Menurut sebagian tadi ulama tadi diantaranya Romli salah satu murid ulama Imam Syafi'i mengatakan dia kurang dari 300 hasta itu masih mendapatkan fadilah jamaah, itu nggak masalah. Kalaupun tidak ada yang merapatkan gitu, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau ada yang merapatkan itu lebih baik. Kemudian di sono kosong, yang paling ujung itu kosong tidak apa-apa. Ada sebagian ulama itu adalah bahwasanya yang jadi makruh tuh holal tuh adalah bagian tengah. Tapi kalau pojok itu misalnya kurang kurang jamaah, kurang fardun, kurang sebagian. Yang sholat tuh ada 2 sop, yang 1 sop itu kurang. Nah kurangnya itu sebelah kanan itu atau kurangnya sebelah itu dipandang tidak menjadi holal. Celah. Ya, tidak menjadi celah. Celah itu kalau ada satu barisan kiri, satu barisan kiri itu, maka ada tengah-tengah kosong, maka itu dipandang celah. Tapi kalau celahnya itu karena satu sop itu tidak sempurna sampai kepada penuh, maka satu sop bagian kiri, yang bagian kanan itu atau bagian kiri yang kurang itu tidak dipandang sebagai celah, holal. Itu. Jadi ya baris, jadi yang kanan itu ya itu Bapak Muslim geser satu, sebagian lagi geser. Pak Ustadz, pada kagak ngerti.
Terus gimana hukumnya? Kan tadi udah belajar. Gitu ya. Jarak satu orang itu berarti berapa hasta itu? Satu orang itu paling sekitar 7 sampai 5 hasta. Ya, ukuran Indonesia itu sampai semua cuma sampai 3 hasta paling. Masih tidak apa-apa. Masih tidak apa-apa. Ya. Kalaupun tidak terlalu rapat itu cuma tidak mendapatkan fadilah sunnah. Sunnah merapatkan saf doang. Tidak apa-apa muslim. Terus Pak Ustadz, anak kecil lewat-lewat. Ya. Anak kecil lewat-lewat gitu kan. Anak kecil itu tidak rufi al-qalam. La saqata fil hukmi. Dia tidak dikenakan sanksi hukum. Ya. Anak kecil tuh, dan anak kecil itu belum balik itu berarti tidak mempunyai aspek hukum. Mundar mandirnya itu kagak apa-apa. Mundar mandirnya anak kecil. Kalau ada seseorang bawa anak kecil sholat itu tidak apa-apa. Nah, bawa anak kecil ke masjid itu ikhtilaf ulama. Ya, di antaranya adalah kalau dia belum dikhitan, ada sebagian ulama hukumnya adalah makruh, nggak boleh. Anak kecil kalau belum dikhitan. Ada sebagian ulama itu adalah hukumnya haram, nggak boleh. Hukumnya haram. Ada sebagian ulama ini hukumnya makruh anak kecil kalau belum dikhitan. Nah, terus di zaman Nabi ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa sholat itu, di antaranya Hasan dan Husain itu bahkan pernah digendong oleh Nabi, dan bahkan Hasan dan Husain itu sampai tiduran di bagian terdepan shaf Nabi ketika Nabi sholat dalam keadaan sholat munfarid sendirian. Tapi anak kecil itu kalau sholat itu lewat-lewat itu tidak kena aspek hukum sekalian. Gitu. Jadi singkirin sebentar aja, kemudian kita sujud kalau bapaknya lagi sholat. Dan saya memandang perlu anak kecil itu diajak ke masjid untuk dididik. Kalau saya memandang perlu, apalagi di zaman sekarang. Ya, ada kan masjid itu anak kecil diusir, bikin berisik kan, gitu. Bikin berisik. Nah, jamaah rahimakumullah Bapak sekalian. Ada beberapa keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dalam keadaan semua yang lain berisik. Ya, yang lain semua berisik. Dan kemudian kalau kita terbiasa ya nggak masalah. Ya, sebagian sahabat lagi sholat, sebagian lagi baca Quran. Dan Nabi tidak melarang. Ada sebagian lagi sholat yang sebagian itu bercakap-cakap. Dan Nabi mendengar di antara sahabat yang bercakap-cakap, dan Nabi tidak melarang. Ya, artinya apa? Artinya kebisingan itu tidak menjadi larangan di dalam sholat. Ya, tidak menjadi larangan. Hanya saja yang perlu diperhatikan orang sholat itu kekhusyuan. Dia terkait dengan kekhusyuan sholat doang. Tapi tidak ada larangannya. Khusyuk. Sehingga masjid kalau bisa orang sholat khusyuk. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang ini. Kalau bisa seperti itu, nggak khusyuk. Handphone kalau bisa matiin karena mengganggu kekhusyuan. Anak kecil jangan ribut, mengganggu kekhusyuan. Tapi tidak sampai kepada membatalkan sholat. Kata sholat batal gitu kan, pada berisik. Itu kagak. Ya, kagak demikian Bapak sekalian. Dan kita nggak boleh, misalnya nih, anak-anak kecil kita larang gara-gara pada berisik. Akibatnya anak kecil tidak terdidik, tak terbiasa sejak kecil untuk sholat di masjid. Kalau Anda melihat di Al-Maksum nggak ada nih. Kalau maghrib tahu? Ada juga anak kecil? Hah? Banyak. Kalau bisa yang tua itu yang di belakang itu ngasih tahu, ngasih nasihat, jangan sampai anak itu berisik. Ada masjid saya pernah sholat tuh di Tomang kalau nggak salah. Ya, itu kalau banyak anak kecil itu suruh di depan. Satu lagi di samping di samping sini, satu lagi di sono. Jadi dipisahin. Anak kecil tuh dipisahin dan dimasukin di dalam saf bapak-bapak. Enggak apa-apa. Kalau dia nyatu semua, ya itu tadi main tendang-tendangan itu kan. Ya. Bilangin, lihat dulu orang yang bilangin udah pada sholat dia ribut lagi. Giliran dibilangin diam, giliran yang ngebilangin sholat udah ribut lagi. Jadi begitu safnya dipisahin tuh barisan anak kecil satu dengan yang lain.
Gitu Pak Muslim, ya. Jadi nggak apa-apa, tapi idealnya dirapatkan sholat yang kosong itu dengan barisan orang yang sampingnya, terus sampai seperti itu. Begitu juga ketika ada yang batal, ya kan punya adab-adabnya, tata cara kita itu bagaimana batal keluar dari barisan sholat. Ya diantaranya jangan kita batal dan kemudian kita ikut sholat aja. Kenapa? Khawatir ganggu yang lain. Nggak boleh juga. Kita kalau dalam keadaan batal sholat itu, kita kemudian masih nerusin sholat aja, itu dosa. Ya, dalam keadaan junub, ya pura-pura aja, ya, pura-pura sholat aja, lagi batal. Gimana ceritanya sholat pura-pura? Enggak. Atau diem aja duduk karena batal gitu kan, nggak mau keluar. Sob, kalau seandainya tidak memungkinkan, kalau kita sholat di Masjidil Haram sih mungkin. Keluar itu wudhu jauh, keluar itu susah. Mungkin aja kita duduk diam karena batal sholat kita. Tapi kalau dia maksum itu ya batalkan dan kemudian wudhu. Caranya ngadep ke belakang. Kita menghadap ke belakang. Barisan yang di belakang itu ketika ada satu orang menghadap ke belakang, dia harus paham bahwasanya ada seseorang batal wudhu. Kemudian masuk dari celah samping. Itu bukan ke sono batal kemudian ke sono jalan ya bukan. Masuk celah. Belakangnya lagi ngasih lagi celah, belakang lagi ngasih celah, belakang lagi terus sampai ke belakang. Sampingnya kemudian rapetin. Begitu. Bukan batal di tengah dan kemudian batal di tengah dia ngeloyor ke sono, melewati itu tadi bagian surah, ya, khutwah, ya, lewatin sof itu nggak boleh kita lewatin sof. Kita bahas itu bab itu. Juga ada peraturan sekalian. Kemudian juga sof paling depan. Khususnya yang di belakang imam, sebaiknya itu adalah yang di belakang imam itu adalah makmum yang paling tidak itu dia mengerti hukum tentang fikih sholat, sehingga kalau ada sesuatu yang menghambat imam itu atau imam itu misalnya batal gitu kan, imam juga ketika batal itu nggak boleh ngelanjutin terus, gengsi imamnya batal gitu kan, khawatir makmumnya pada bubar kan gitu. Dia terusin aja berdosa. Al-imamu dhamin, imam itu menjamin keabsahan sholat jamaah. Tanggung jawabnya berat. Imam itu tanggung jawabnya berat. Ya, sholat nggak sah karena dia dosa, nanggung dosa semua. Ya, bacaan juga nggak becus karena dia menanggung dosa semua. Termasuk rukun-rukun yang ada dalam sholat nggak dijalankan, menanggung dosa semua. Syarat-syarat sahnya sholat nggak dijalani, menanggung dosa semua. Nah, termasuk ketika imam batal itu, imam ya batal dan kemudian menghadap ke belakang. Balik ke belakang. Makmum yang ada di belakang tuh melihat imam menghadap ke belakang itu harus sudah sadar. Berarti imamnya batal. Maju satu ke depan. Melanjutkan ya sampai batas akhir imam tuh ngebatalin. Kalau seandainya imam tuh ya ngebatalin pas tahiyat kedua. Tahiyat kedua, tahiyatul mubarakatuh sholawatut, kemudian imamnya kentut, batal nggak? Batal. Makmum masih tahiyat nggak? Tahiyat, masih tahiyat kan? Imam berdiri dan kemudian makmum yang lagi duduk ini kemudian berdiri dan maju ke depan dengan langkah yang tertib, ya, kedar dua tertib. Dia satu lagi. Kalau 3 langkah. Duduk sempurnakan bacaan tasyahud itu. Karena rukun qauli tasyahud itu. Dia baca tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, terus habis baca dan kemudian baru Allahu akbar. Makmum semua ngikutin. Ya. Jadi bukan dia gantiin, kemudian tiba-tiba dia diri aja, udah enggak. Duduk dulu, sempurnakan bacaan itu tadi.
Nah, ulama dua pendapat. Yang satu, kalau dia sudah selesai baca tasyahud, dia di situ cukup sekedar duduk dan kemudian langsung bangkit. Ada sebagian ulama tidak, sekalipun sudah baca tasyahud maka dia duduk menggantikan imam dan membaca tasyahud ulang, karena imam dianggap saat itu tasyahudnya itu dianggap enggak sah, sudah batal. Maka dia baca tasyahud lagi. Saya lebih cenderung adalah dia baca tasyahud lagi. Ya, baca tasyahud dan kemudian diri, makmum semua berdiri. Jadi kudu paham yang paling belakang itu, termasuk juga ketika imam salah bacaan. Ya, imam salah bacaan, dia yang mengoreksi, bukan yang mengoreksi semuanya, apalagi yang belakang. Ya, yang belakang ikut ngoreksi. Subhanallah, gitu kan. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Cukup yang depan saja. Sekalipun yang belakang mengetahui bahwasanya imamnya itu salah, nggak perlu dikoreksi sama yang belakang, nggak perlu. Jamaah rahimakumullah. Dan salah bacaan itu tidak sampai kepada membatalkan sholat, karena membaca surat Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ngebacanya itu sunnah. Salah, ya hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah Al-Fatihah yang salah, Al-Fatihahnya salah, ya itu sudah nggak sah sholatnya. Makanya imam itu paling tidak dia harus mengerti bacaan Al-Fatihah itu, hurufnya per huruf, tasydidnya, ya. Kemudian tajwidnya paham, mana yang tasydid, mana yang hak kecil, mana hak besar. Dia harus paham di situ. Mana qaf, mana kaf. Bacanya qaf apa, bacanya kaf kayak gimana, dia paham. Al-Fatihah itu semua dia paham. Maka berarti imam itu sah. Ya, makharijul huruf. Ada imam kan begitu, salah-salah. Dibaca alhamdu, haknya itu dibaca hak. Ya. Padahal kita udah belajar, bedainnya gampang. Hak sama hak itu gampang. Kalau kita tahu cara keluar hak, kalau hak itu hak yang besar, ada istilah hak besar itu. Keluarnya dari tenggorokan paling bawah. Keluarnya dari mana? Hak. Tapi kalau hak itu di atas hak tengah-tengah sih. Adnal halqi, hak. Ya, alhamdulillah kita harus tahu alhamdulillah itu hak kecil atau hak besar? Hak kecil. Praktekin baca. Kalau kita jadi imam tuh yang suka sholat zahar, praktekin itu. Belajar alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Ada kalau zaman dulu hak dada, karena memang berasa di dada emang hak dada. Padahal bukan di dada, dia di atas dada. Ya, tenggorokan paling bawah. Begitu Pak sekalian. Ya, jadi harus benar. Yang mana rukun qauli, termasuk Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Yang kalau salah maka tidak sah. Kalau imamnya salah maka menjamin semua ya, makmum. Karena al-imamu dhamin, imam itu menjamin keabsahan dalam sholat berjamaah. Ada imam juga karena ingin bagian dari takbiratul ihram itu enak didengar, dipanjang-panjangin, dan antara suara takbir dengan gerakan enggak sepadan. Ada juga begitu. Gimana secara fikih Pak Ustadz? Itu juga salah. Jadi takbiratul ihram ma'al harakah itu adalah berbareng. Jangan imam Allahu Akbar, gerakan dulu Allahu Akbar. Gitu. Ada yang kayak begitu. Alasannya apa? Biar makmumnya itu enggak menduruhi imam. Biasanya kalau imam mulutnya keluar duluan, makmum tuh suka lebih duluin gitu. Enggak bisa begitu. Imam enggak boleh begitu. Imam tetap pada pegangannya sesuai dengan kaidahnya. Adapun ada makmum yang salah, biarkan saja tanggung jawab mereka. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jangan rukuk dulu. Allahu Akbar. Jadi makmum melihat imam bergerak, dia bergerak. Padahal imam belum menyebut Allahu Akbar. Gitu Pak sekalian. Ya. Dan gerakan itu penting.
Fa idza kabbarul imamu fakabbiru. Kalau imam takbir maka takbir. Makmum juga ya tidak ada si masafah. Aturan yang mengukur bahwasanya kalau imam takbir makmum tuh harus segera takbir, tidak. Yang ada larangan mendahului imam. Jadi ketika Allahu Akbar, makmum masih baca usolli masih dibolehkan. Sholli fardhu subhi, sholli fardhu maghribi, masih baca usolli kemudian Allahu Akbar, masih sah salat. Tapi yang dilarangannya adalah ya makmum imam belum takbir, makmum udah takbir. Kan ada fanatik banget ya. Imam Allahu Akbar, ada makmum baru baca niat. Allahu Akbar. Apa itu masuk dalam jamaah Pak Ustaz? Masuk dalam jamaah. Ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, itu masalah itu wasol. Hukumnya makruh kalau berhenti. Hah? Kalaupun berhenti di situ diulang. Ya sebagian ulama memakruhkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu wasol. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu berhenti di situ. Itu adalah makruh. Ulangin lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebagian ulama itu. Ada enggak sebagian hukumnya makruh. Ini di antaranya. Mana tuh? Ada di kitab ini. Ini yang wajibnya. Ini dia. Ya. Wa furudu salat. Fardu salat di antaranya. Wa qiraatul Fatihah. Fardu salat baca Fatihah. Ma'al basmalah kullu rakaatin. Disertai bismillah. Ya. Wa yajibu ri'ayat hurufiha. Dan wajib riayah. Wajib kita mengontrol hurufuha, huruf-huruf Fatihah itu. Makharijaha, makharid tempat keluarnya, makhraj surat Al-Fatihah itu wajib hukumnya kita kontrol tuh, kita tahu benar. Wa tasdidatuha, tasdidnya, syiddahnya itu, syiddah itu yang angka 3 itu. Ya. Kemudian wa muwalatuha kat tasyahhud. Fa in tahalala suqutu tala au qasada bihi qatul qiraah au zakar qatul muwalat. Kemudian di antaranya lagi wa yahrumu waqfa latifah baina sin wa ta min nasta'in. Haram hukumnya gitu waqaf antara sin dan ta. Nasta'in. Itu kita waqaf di situ. Karena nasta'in itu satu kalimat, hukumnya haram bagi ulama. Termasuk di antaranya adalah haram hukumnya adalah mewaqafkan kaf. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, waqaf di situ. Ada saktah. Ya Allah, ada enggak suka ngelihat dengar orang kayak gitu? Biasa aja udah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Nah, termasuk di antaranya adalah Mbak sekalian, wa yukrihu, dan makruh. Hukumnya adalah di antaranya kita waqaf di antara ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian waqaf di situ hukumnya makruh. Ya. Harus langsung kita, sebaiknya langsung. Ingat makruh doang, langsung. Kalaupun berhenti di situ karena nafas kurang, ulangi lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedengerannya enggak enak Pak Ustaz. Diulangi lagi kedengerannya enggak enak, kedengeran doang.
Tapi bacaan-bacaan imam itu kalau kita lihat di Madinah itu sering mengulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal, diulangin lagi. Kan ada tuh Fatihah itu disambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu waqaf di situ makruh hukum. Tapi ada ulama mengharamkan, yaitu memisahkan antara ucapan nasta'in sin dan ta. Nasta'in. Nasta'in. Gitu, Pak. Ya, Bang Samsul. Nah, lihat aja surat Al-Fatihah itu. Mana tanda bacaan yang wasol, mana tanda bacaan yang jib, jaza, boleh tidak. Mana enggak yang ada tanda bacaan larangan berhenti di situ. Ada surat Al-Fatihah. Ya di antaranya yang tadi Bang Samsul tanya. Sudah cukup ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi kita sholat, kita rapatkan soft kita. Kalaupun ada yang tidak sampai pundak dengan pundak, lutut sampai tidak lutut, itu tidak apa-apa karena hukumnya cuma sunnah, dan tidak menyalahi orang yang fanatik merapatkan soft sampai kayak begitu banget karena dia memandang mungkin itu wajib sekalian. Tapi yang penting kita beragama nggak boleh berlebih-lebihan, gulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama itu tidak boleh. Ya, karena salah satu karakter orang Yahudi itu dahulu tersesat karena dia berlebih-lebihan, ingin menandingi Nabi, ingin melebihi Nabi dalam beragama. Gulu fiddin, itu tidak boleh. Mudah-mudahan semakin memantapkan iman Islam kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam mara bahaya, musibah dan fitnah. Allah berkahi kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Allah jaga mereka semua dari segala macam mara bahaya, ujian-ujian yang memberatkan mereka. Semoga Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا آمين. Sama-sama kita baca doa. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna لظى أشرقنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجددا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآل وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البد والتناهي والحمد لله في البد والتناهي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته وأشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.